Alam mengucapkan keinginannya di tahun 70-an melalui mulut seorang profesor di Colorado, Amerika Serikat. Namanya Jonathan Stone. Suatu waktu di daerah itu ada kegiatan industri untuk membabat hutan untuk dijadikan semacam resort oleh satu korporasi. Dan Profesor Stone menentang itu. Tetapi pada waktu itu tidak ada cara untuk membela dan mengartikulasikan kepentingan si pohon. Pikiran Stone kemudian kerja secara efektif dan radikal untuk menemukan cara bagaimana supaya suara alam itu terdengar oleh hakim di pengadilan. Dia menulis satu artikel pendek kira-kira 5-7 halaman. Judulnya Should Trees Have Standing? Apakah pohon berhak untuk jalan ke depan pengadilan dan menyatakan saya tidak ingin ditebang? Sesuatu yang menghebohkan pada waktu itu. Bagaimana mungkin pohon itu bukan subjek hukum? Tidak ada dikatakan di situ bahwa pohon berhak untuk membela diri. Karena hukum kita antroposentris. Barang siapa artinya orang. Orang itu harus dewasa. Dewasa artinya pernah kawin atau di atas 18 tahun. Dewasa artinya tidak gila. Dewasa artinya laki-laki. Perempuan tidak punya legal standing di dalam tradisi hukum waktu itu. Ini lebih gila lagi, mau memberi legal standing pada pohon. Kan orang yang membela dirinya mesti datang before the law di dalam hukum atau pengadilan. Ini pohonnya nggak bisa jalan. Bagaimana mungkin? Paper ini kemudian menimbulkan heboh di Amerika Serikat, sehingga terjadi diskusi hukum yang panjang lebar. Inilah kampanye pertama yang kemudian menimbulkan teori yang disebut legal standing, yang akhirnya jadi dasar untuk hukum lingkungan. Dimenangkanlah oleh pengadilan di situ bahwa pohon punya hak untuk membela diri melalui pengampunya. Jadi dicarikan semacam perbandingan hukum. Kalau anak dalam hukum disebut, mohon maaf, idiot atau nggak bisa berpikir, kan dia juga bukan subjek hukum. Karena dia tidak punya kesadaran, maka dia bukan subjek hukum. Maka itu boleh dibunuh, boleh dihilangkan. Pada waktu itu boleh dari segi hukum positif. Ya dia kan gak punya kesadaran, sama seperti janin gak punya kesadaran, boleh diaborsi. Debatnya ada di situ. Tapi orang bilang, tapi dia ada pengampunya. Siapa? Ya wali anak itu. Kalau ibunya menolak atau ayahnya menolak, ada itu, bisa. Jadi teori perwalian itu kemudian dipakai sebagai cara berpikir paralel ke dalam sistem hukum. Maka dianggap bahwa pohon itu walaupun dia bukan moral person, tetapi dia mampu tetapi dia diampu oleh komunitas pengampu hutan misalnya. Jadi kepentingan si pohon dilindungi oleh si pengampunya, masyarakat adat misalnya. Oleh karena itu si pohon kemudian punya legal standing. Sejak itu kemudian ada semacam pengakuan bahwa subjek hukum itu bukan sekedar manusia, tetapi juga makhluk yang non-human. Jadi ada perluasan pengertian tentang person in law atau subjek hukum.